السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, tidak halal bagi seseorang bermalam satu malam sementara dia tidak punya imam pemimpin. Maka 70 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim, kejam, bengis, asarah, mementingkan dirinya sendiri, kalau kata kita sekarang korup, tidak memikirkan kepentingan rakyat, tapi muslim ya, itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Banyak dari kita tidak faham ini, seolah lebih baik nggak punya pemimpin, lebih baik tidak punya presiden daripada punya presiden seperti ini. Itu sering kita dengar dari orang-orang yang terkena syubhat khawarij. Khawarij memang begitu. Khawarij tidak bisa melihat orang salah. Benar. Sekali salah, apa? Kafir. Ya. Ciri khawarij begitu. Rajanya membangunkan banyak rumah untuk fakir miskin misalnya. Rajanya membangun jalan-jalan bagus. Rajanya membangunkan irigasi bagus. Rajanya menyebarkan sembako untuk rakyat, bagus. Sekali waktu si raja ini subuh kesiangan misalnya, atau mungkin minum khamar misalnya, habis. Yang dilihat itu buruknya. Ciri-ciri khawarij itu begitu, yang dilihat buruknya, nggak ngelihat kebaikan orang, nggak ngelihat kebaikan seorang muslim, nggak dibahas. Yang dibahas buruknya. Banyak saudara-saudara kita yang terkena subhat khawarij seperti itu. Ada seorang syekh Ahlus Sunnah, sepertinya dosen Libya, salaf ya. Diajak sama muridnya ke Tanah Abang, mungkin belanja ya. Tiba waktu duhur apa asar, mampir di musola kecil, Nah, di antara yang ngantri mau sholat itu ada wanita muda, nggak pakai jilbab, pakai rok mini, ya. Nah, sisa ini cerita kepada muridnya sambil pulang mungkin ya. Muridnya ini yang cerita ke saya. Memuji wanita itu, ya. Walaupun dia tidak menutup aurat dengan sempurna, bahkan pakai rok mini, tapi mau ngantri wudu untuk sholat. Ya, inilah Ahlus Sunnah yang dilihat kebaikannya.
Kita doakan mudah-mudahan beliau dapat hidayah, mudah-mudahan mau pakai jilbab. Begitu. Ini Ahlus Sunnah. Beda dengan Khawarij. Khawarij yang dibahas itunya, dia ngantri sholat, mau menghadap Allah sesuai dengan ilmu yang dia miliki, nggak dibahas. Yang dibahas dia ngumbar aurat, nggak takut dosa, nanti disiksa, begini, kada. Itu Khawarij begitu. Tidak pernah melihat kebaikan orang. Kalau Khawarij itu melihat kebaikan orang, nggak mungkin sampai hati mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As. Mereka bertiga ini sahabat Nabi, sholat di belakang Nabi, pernah jihad bersama Nabi, apalagi Ali bin Abi Thalib. Sampai hati mengkafirkan. Karena apa? Karena yang dilihat kesalahannya itu. Kenapa Ali dan Muawiyah itu bertahkim? Kenapa Ali bin Abi Thalib bertahkim, berhukum kepada manusia? Mestinya berhukum itu kan kepada Allah, pada Al-Quran. Kok kepada manusia? Kok menyerahkan keputusan hukum kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As? Ini menunjukkan kebodohan mereka. Ya namanya berhakim tentu kepada manusia. Kepada Al-Quran ya gimana? Al-Quran kan tidak bisa bicara kan? Yang bisa menentukan, ya ini salah, yang benar ini, jangan begitu, stop ini. Itu kan manusia. Maka Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa tahkim, walaupun riwayat ini diperselisihkan ya, menunjuk dua manusia, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib, Amr bin As sebagai wakil dari Muawiyah. Ini yang membuat orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mosok berhukum kok kepada manusia, berhukum pada Al-Quran dan Sunnah. Teriak-teriak. Yang diteriakkan apa? Ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum itu Allah, Al-Quran. Mosok berhukum kepada Abu Musa al-Asy'ari, kepada Amr bin As. Betapa bodohnya mereka ini. Dengan sebab inilah maka orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Tidak melihat kebaikan Ali bin Abi Thalib. Kedudukan Ali di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Kayak apa itu? Hanya tidak ada nabi lagi setelah aku. Ya. Ya, kita lanjut 32. Kemarin 31 ya. Jangan sampai bermalam dalam satu malam tidak punya pemimpin. Barron kana au fajiron. Mau pemimpin itu orang baik, mau pemimpin itu jahat, enggak masalah. Ya. Karena yang akan merubah negeri ini dan negeri manapun, negeri kaum muslimin menjadi baik itu bukan presidennya, tapi rakyatnya. Presidennya biasa-biasa saja, tapi mayoritas rakyatnya S2 misalnya, cerdas, tekun, berpikiran maju. Presidennya biasa-biasa saja, insya Allah tetap maju. Ini kita bicara masalah dunia dulu ya, yang kelihatan. Sebaliknya presidennya cerdas, profesor, doktor, IQ di atas rata-rata, jujur, amanah, soleh.
rakyatnya rata-rata SMP nggak lulus, rata-rata ya. Yang SMA, yang kuliah sedikit sekali. Pemalas, ya, tidak amanah, tidak jujur. Kapan mau majunya? Walaupun presidennya jenius, cum laude, profesor, doktor, amanah, jujur, maka yang akan membawa negeri itu menjadi membaik adalah rakyat, bukan pemimpin. Pemimpin bisanya cuma bikin aturan, dan rata-rata aturan di negeri kita ini baik apa buruk? Aturan-aturan kalau truk ini jangan sampai lebih dari 3 ton. Kalau lebih dari 3 ton nanti ngeremnya susah, ya. Maka sebelum jalan, apalagi mau masuk tol, harus melewati jembatan timbang, ya. Baik nggak aturan ini? Baik sekali. Itu yang bikin pemimpin kan. Lah rakyatnya gimana? Bukannya masuk jembatan timbang malah salaman, ya kan? Salam tempel. Itu rakyat bukan sih? Rakyat kan? Supir-supir, kenek-kenek itu kan rakyat, ya kan? Ya petugasnya diajak salaman ya mau. Masa nggak mau diajak salaman? Ya, udah lewat, padahal 5 ton, 6 ton, padahal maksimal 3 ton. Terjadilah apa yang terjadi, bukan 1-2. Aturan sudah bagus, ya kalau tidak dijalankan ya buat apa? Yang tidak menjalankan aturan kan rakyat, ya. Maka sekali lagi, antum gak usah terlalu antusias, gak usah terlalu bersemangat, gak usah berharap kalau ada perhelatan untuk pergantian pemimpin. Karena mau diganti kayak apa, nggak terlalu ngaruh. Yang penting rakyatnya. Sebaliknya antum harus semangat, antusias kalau ada perhelatan pergantian rakyat. Ayo rakyat ganti dah rakyat. Nih yang males-males nih, yang tidak amanah nih, yang culas-culas nih, yang nggak bener nih, ganti rakyat yang bener. Baru kalau ada pergantian rakyat seperti itu. Wal hajju wal ghazwu ma'al imam. Ini 32 ya. Haji, perang itu bersama imam. Rupanya adanya Amirul Hajj itu bukan hanya dari Indonesia ya. Dari dulu sudah ada. Jadi haji itu bersama imam. Jadi ada pemimpinnya. Indonesia hampir setiap tahun menunjuk tahun ini Amirul Hajnya siapa ya, yang sering kan Menteri Agama ya. Ini bagian dari sunnah. Jadi harus ada pemimpinnya. Dari Mesir siapa, dari Yaman siapa, dari Malaysia siapa, berkumpul di situ. Musyawarah di situ. Bagaimana keadaan kaum muslimin di Mesir, bagaimana perkembangan dakwah di Malaysia, bagaimana ada aliran-aliran sesat di Indonesia, dan seterusnya seperti itu. Dan perang, maka perang jihad tidak sah kalau bukan atas perintah presiden minimal ya, atau perdana menteri gitu. Maksimalnya ya
Khalifatul Muslim, Amirul Mukminin. Jangan sampai kedua hal ini tanpa pemimpin, sebagaimana yang sering terjadi di beberapa tempat. Dulu ada jihad Ambon, ada ditulis jihad, maka yang datang ke sana disebut Laskar Jihad. Masih ingat ya? Tahun 2000-an. Sementara bukan atas perintah presiden, maka jelas ini tidak sah. Bukan jihad yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan Imam Bukhari membuat bab khusus, al-jihadu ma'al imam adiluhum wa fajiruhum, bahwa jihad harus bersama imam. Imam yang dimaksud adalah presiden, Amirul Mukminin, Khalifatul Islam. Bukan imam seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, bukan. Bahwa beliau-beliau imam, betul. Imam dalam agama, dalam ilmu, bukan dalam kekuasaan. Maka belum pernah terdengar berita bahwa Imam Syafi'i memimpin jihad, Imam Malik memimpin jihad, Imam Bukhari memimpin jihad. Enggak ada. Karena bukan bagian beliau-beliau. Dan beliau-beliau itu sadar itu bukan wewenang. Sebaliknya, yang memimpin jihad siapa? Bukan Imam Ahmad, tapi musuhnya Imam Ahmad. Maksudnya yang berseberangan dalam pendapat. Imam Ahmad bersikukuh meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, musuhnya Imam Ahmad ini meyakini Al-Quran makhluk. Dan dia yang berhak memimpin jihad. Dan memang memimpin jihad. Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun terkena syubhatnya Ibnu Abi Du'ad, meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Beliau khalifah. Beliau yang berjihad. Maka beberapa kali Imam Ahmad mau dihadapkan kepada Khalifah Al-Ma'mun, gak jadi-jadi. Karena Khalifah Al-Ma'mun sedang memimpin pasukan jihad, langsung dipimpin sendiri. Beliau khalifah yang baik, yang soleh, yang cinta ilmu. Sayang terkena syubhat. Dan syubhatnya gak main-main. Syubhat ahlul kalam Mu'tazilah, meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Karena Allah itu tidak berkalam, Allah itu tidak berbicara. Masuk jadi kayak manusia berbicara? Mereka nggak percaya. Nah, akhirnya disepakati Imam Ahmad dibawa ke Khalifah Al-Ma'mun. Berarti tidak ke istana, karena memang sedang di medan jihad. Nah, sepanjang perjalanan Imam Ahmad selalu berdoa, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Sepertinya agak aneh ya. Sepertinya agak aneh. Kok nggak mau ketemu? Ya. Rupanya Imam Ahmad berilmu, bertakwa, luar biasa dalam ilmunya, tapi tidak sombong, tidak ujub, tidak, kalau istilah kita, tidak begitu percaya diri, ya, tawadhu.
Beliau mengatakan, selama ini aku kuat ya Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Selama ini aku kuat. Tapi kalau aku berhadapan dengan beliau, Khalifah Al-Ma'mun, aku belum tentu kuat. Karena memang nggak ada yang kuat kan. Ali bin Madini tumbang, Yahya bin Ma'in tumbang, ulama-ulama semua mengatakan Al-Quran adalah makhluk dengan mulutnya. Kalau hatinya tetap meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Satu-satunya yang tidak tumbang adalah Imam Ahmad dengan satu muridnya Muhammad bin Nuh, yang dalam perjalanan itu Muhammad bin Nuh meninggal. Imam Ahmad yang memandikan, mengkafani, menyolati. Nah, Imam Ahmad tidak sombong, nggak seperti kita. Kalau kita sombong, banyak kita yang sombong, ya. Kalau kita nih, ya, mana Al-Ma'mun mana? Akan saya sampaikan hujah-hujah. Kalau nggak kelepek-kelepek dia sama hujahku, itu kita, ya, merasa hebat, ujub, sombong. Nggak mungkin dia bisa melawan hujahku. Biar tobat dia, itu kita. Kita sombong. Imam Ahmad tidak sombong. Karena beliau mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak sombong. Insyaallah itu masih ingat bagaimana komentar Nabi saat Nabi membahas tentang bagaimana Nabi Yusuf saat di penjara diperintahkan untuk keluar dari penjara, dipersilakan untuk keluar dari penjara, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Tidak mau. Bereskan dulu fitnah itu, baru aku mau keluar. Masih ingat komentar Nabi, kata Nabi menanggapi ketidakmauan Nabi Yusuf keluar dari penjara? Beliau tidak sombong. Beliau tidak sombong. Beliau mengatakan betapa kuatnya Nabi Yusuf. Kalau aku yang di penjara kemudian dipersilahkan keluar, tentu aku keluar. Kan di penjara nggak enak. Kok mau-maunya Nabi Yusuf tidak keluar? Kalau aku sudah keluar. Luar biasa, merendah beliau. Merendah beliau di hadapan Nabi Yusuf. Ya. Tidak merasa hebat, tidak merasa lebih. Begitu pula ketika ada syubhat bahwa Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan. Ada syubhat di waktu itu, sepertinya dilontarkan oleh ahlul kitab, ya, bahwa Nabi Ibrahim ragu tentang adanya kebangkitan. Buktinya Nabi Ibrahim minta apa? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mencari empat ekor burung. 4 ekor burung itu disembelih, dimatikan, dicacak-cacak, dilumatkan, ya, udah bercampur itu. 4 ekor burung, misalnya burung merpati, burung gagak, burung kakak tua, burung elang misalnya, ya. Nah, yang udah mati, udah dilumatkan, bulunya, kakinya, tangannya, kepalanya, udah nggak berbentuk lah. Oleh Allah disuruh bagi 4. Satu taruh bukit sebelah sini, satu taruh bukit sebelah sini, satu taruh bukit sebelah sini. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk
memanggil satu persatu. Wahai merpati misalnya, tiba-tiba bulu merpati, kepalanya merpati, paruhnya merpati, kakinya merpati, itu berkumpul. Ya, berangkat dari 4 bukit itu berkumpul jadi satu di udara. Kayak apa ini? Ini pemandangan yang luar biasa dan betul-betul nyata, bukan film. Kalau film mah gampang, ya apa yang nggak bisa sih film, ya kan? Ini betul-betul nyata. Belum ada film, belum ada video, belum ada sinetron, belum, betul-betul. Lalu dipanggil lagi, wahai elang, bulunya elang, paruhnya elang, kakinya elang. Berangkat dari 4 bukit itu berkumpul jadi satu di udara, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terhadap kejadian ini ada subhat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim sempat ragu adanya kebangkitan. Subhat ini langsung ditepis oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kalau benar Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Kalau Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu lagi. Aku ini siapa sih? Kira-kira begitu. Nggak mungkin seorang Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, kok ragu terhadap kebangkitan? Nggak mungkin. Kalau beliau ragu, aku lebih ragu lagi. Merendah beliau. Artinya membela Nabi Ibrahim, nggak mungkin beliau ragu. Itu subhat, itu tuhmah, itu tuduhan. Yang benar Nabi Ibrahim tidak pernah ragu dengan adanya kebangkitan. Kalau beliau ragu, aku ini siapa? Lebih ragu lagi dong aku. Nah, itulah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Sebagai manusia termulia, manusia yang paling bertakwa di jagat raya alam semesta ini, merendahkan diri. Ya. Imam Ahmad mengikuti sunnah Nabi, tidak sombong. Maka beliau memohon, ya Allah, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun, jangan pertemukan aku dengan Khalifah Al-Ma'mun. Terus berdoa sepanjang perjalanan, dan tidak lama terdengar berita bahwa Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Rupanya doa beliau dikabulkan oleh Allah. Inilah pendahulu kita, salaf kita. Orang-orang besar tapi tidak merasa besar. Orang-orang berilmu tapi tidak merasa berilmu, justru merasa bodoh. Orang-orang suci tapi tidak merasa suci, tidak seperti kita. Wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun, dan salat Jumat di belakang mereka. Karena secara sunnah, yang menjadi imam, yang menjadi khatib, yang sekaligus yang memimpin kaum muslimin, siapa yang menjadi imam, yang menjadi khatib? Rasulullah SAW. Siapa yang menjadi imam, menjadi khatib ketika Nabi wafat? Abu Bakar. Abu Bakar wafat, siapa? Umar, dan begitu seterusnya. Jadi memimpin negeri sekaligus menjadi imam sholat, termasuk Jumat. Wa yusalli ba'daha 6 raka'atin. Nah, ini ada pembahasan ya. Ada pembahasan sekaligus menunjukkan apa yang sering kita bahas, bahwa tidak ada kitab yang sempurna. 100% benar semua, nggak ada. Kecuali Al-Quran. Ucapan Imam Syafi'i, Aballahu ayyutimma illa kitabahu.
Allah enggan, Allah tidak mau mentakdirkan, mengizinkan satu kitab sempurna, benar semua 100%. Allah nggak mau. Kecuali kitab Allah sendiri, Al-Quran. Maka selain Al-Quran tidak sempurna. Bagaimana Sahih Bukhari? Iya, Sahih Bukhari tidak sempurna. Kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Tapi bukan berarti Sahih Bukhari, Sahih Muslim sempurna 100%, benar semua. Setidaknya ada 4 hadis yang dikritik oleh para imam, bahkan oleh guru-guru beliau. Setelah beliau selesai menulis kitab Sahih Bukhari, beliau berikan kepada 4 gurunya, dan semuanya memuji kitab ini, tetapi ada kritikan. Nah, tidak ada kitab yang sempurna, termasuk kitab yang sedang kita baca ini juga tidak sempurna. Kalau ada salah, ya wajar. Termasuk ini, wa yusalli ba'daha 6 raka'atin, bahwa salat setelah salat Jumat 6 rakaat. Padahal yang sering antum dengar dari hadis-hadis Nabi, berapa rakaat? Ba'diyah Jumat 4. Boleh langsung, boleh dua-dua. Yafsilu baina kulli rak'atain, dipisah setiap 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mungkin antum agak aneh ya. Ini kan kitab akidah, kitab manhaj, kitab besar membahas tentang manhaj. Kok lari ke fikih? Lari ke fikih. Bahkan fikih bukan masalah salat 5 waktu. Ini cuman salat ba'diyah Jumat. Kenapa? Nanti akan kita lalui juga insyaallah mengusap khuf. Karena ada firqah sesat yang menolak syariat mengusap khuf, menolak syariat ba'diyah Jumat. Firqah apa? Rafidah menolak mengusap khuf. Ya ngapain khuf diusap? Orang nggak pakai khuf aja kaki diusap. Antum pernah lihat wudunya orang-orang Syiah? Ada videonya kan? Dan mereka sendiri yang menyebarkan. Orang nggak ada celaan kok. Wudu biasa, ada yang beda ya. Yang jelas ketika sampai kaki diapain? Kaki diusap. Kalau kita kan diguyur pakai air, digosok-gosok. Pancuran kaki kita letakkan di bawah pancuran, kena air, lalu kita gosok-gosok. Dan harus, itu wajib digosok-gosok. Bahkan di sela-sela jari, ya. Jari kaki di sela-sela pakai kelingking tangan kita. Orang Rafidah tidak. Jadi ketika sampai kaki tidak dibasuh, tidak diguyur, tetapi diusap dengan tangan sekali. Kaki ya, bukan khuf ya. Padahal Ahlus Sunnah ada mengusap apa? Kepala dari depan ke belakang, ke depan lagi, langsung telinga. Berapa kali? 1 kali. Atau di Sunan Abu Daud kebalikan, dari belakang ke depan, ke belakangkan lagi, lalu telinga sekali. Adapun wajah, tangan, kaki tidak diusap,
dan digosok. Ya. Saya pernah dengar karena berangkat dari sunnah wudu dengan air yang sedikit. Nah, itu ada beberapa ikhwan saya dengar ketika di pesawat ya, itu spray ya. Jadi yang keluar itu bukan air tapi iya ampun sedikit lah. Tidak bisa dikatakan itu diguyur ya. Beda kalau diambil walaupun dengan satu tangan ada air sedikit kemudian kita gosokkan, jelas ini diguyur ya. Walaupun sedikit, ini cuman sedikit, tentu tidak bisa dikatakan itu diguyur, dibasuh ya. Mirip-mirip diusap ya, tentu tidak sah, kan jadi sama dengan kepala ya. Tahulah kita jawabannya. Kenapa kitab manhaj, kitab akidah, kitab yang berisi tentang hal-hal yang pokok kok kadang membahas tentang sesuatu yang sifatnya fikih? Jawabannya tadi dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari firqah-firqah dolal, karena mereka mempunyai ciri. Dan ciri itu dikenal. Maka ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, apakah wanita ketika bersih dari haid selain mengqadha puasa juga mengqadha salat?" Mendengar ini Aisyah langsung balik nanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau seorang wanita haruri? Haruri itu nama lain dari Khawarij. Engkau wanita Khawarij gitu. Karena ciri khas Khawarij apa? Wanita-wanita Khawarij apa? Kalau bersih dari haid bukan cuman mengqadha shaum tapi juga mengqadha salat. Betapa bodohnya orang-orang Khawarij ini, lebih bodoh dari nenek-nenek kita, bibi kita yang nggak pernah ngaji. Sebodoh-bodoh nenek kita, bibi kita nggak pernah ngaji, nggak ada terkena syubhat itu. Bersih dari haid, mengqadha salat, nggak ada. Hampir-hampir nggak ada. Nah, ini orang-orang yang hidup di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Aisyah. Masih banyak sahabat yang hidup. Yang meninggal baru Rasul, Abu Bakar, Umar ya. Setelah itu Utsman. Banyak sekali, masih puluhan ribu, mungkin sampai 100.000 sahabat masih hidup. Betapa bodohnya. Maka luar biasa ucapan Nabi, apa? Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka itu melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Terlepasnya anak panah dari busurnya itu apa? Cepat, gak ada gerakan paling cepat hari itu melebihi anak panah. Kan waktu itu gerakan kan tombak misalnya, apalagi ketapel misalnya, manjanik misalnya. Manjanik ya seperti ketapel tapi kan besar gitu ya, digerakkan oleh belasan orang. Itu semua kalah cepatnya dengan anak panah ya. Jadi mereka ini melesat jauh dari agama ini, sesat, nggak paham, syubhat,
seperti melesatnya anak panah dari busurnya, cepat sekali. Ya gimana nggak cepat? Ali masih ada, Abu Hurairah masih ada, Amr bin As masih ada, Abdullah bin Amr bin As masih ada, banyak sahabat yang masih hidup. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya sesat? Cepat sekali. Ya. Dan betul-betul mereka bodoh sekali. Kalau mereka pintar dikit saja mikir, Ali ini kan menantu Nabi. Sebelum Nabi jadi Rasul, Ali sudah bersama Nabi. Ya, begitu Nabi jadi Rasul, Ali langsung beriman. Hampir setiap hari ketemu Nabi. Tentu Ali lebih paham agama daripada kita semua. Ini kan pikiran sederhana sekali. Itu nggak ada, malah dikafirkan. Aneh seaneh-anehnya, bodoh sebodoh-bodohnya, sesat sesesat-sesatnya. Itulah Khawarij. Dungu sedungu-dungunya. Sebagaimana penerus mereka dungu sekali, bodoh sekali, sangat bodoh. Ya, bawa bom, masukin ke perut, ya, ditutup baju, masuk ke gereja, masuk ke kantor polisi. Ini kan bodoh sebodoh-bodohnya. Bunuh diri ini bodoh sebodoh-bodohnya. Mengikuti pendahulunya bodoh. Berangkat dari kebencian mereka terhadap Amerika, kebencian mereka terhadap orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, kebencian mereka terhadap PBB, ya. Amerika rugi apa dengan mereka berbuat seperti itu? Nggak rugi apa-apa. Justru yang rugi kaum muslimin sendiri, yang malu kaum muslimin sendiri. Mereka bodoh sebodoh-bodohnya. Itulah Khawarij. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Tidak sampai kerongkongan. Bacaan Al-Qur'annya itu tidak sampai kerongkongan. Saking bodohnya. Oleh karena itu, antum boleh memperingatkan kaum muslimin, memperingatkan saudara-saudara antum dengan ciri khusus. Asbu, kalau dia bahas khilafah, pokoknya pengajiannya nggak jauh dari khilafah, udah nggak usah. Ya, ada yang bahas jihad, seolah Islam isinya cuma jihad. Sholat, saum, ruku, sujud nggak dibahas. Ya, ada seperti itu. Ya. Ada ciri-ciri. Boleh ini bahas di hadapan kaum muslimin supaya kaum muslimin itu selamat. Kan ini yang mudah. Nanti kaum muslimin kan, oh benar nih, udah tinggalkan, gitu. Jadi jangan berlama-lama, karena sudah kita kasih tahu. Kalau carinya begini, itu Syiah tuh. Asal ngomong Ahlul Bait segala macam, udah tinggalkan. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit. Yafsilu baina kulli raq'ataini hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, betul ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemungkinan kedua, tidak betul. Ya. Kan menukil tidak selamanya pas. Ya.
Bisa saja beliau mengatakan seperti itu, padahal Imam Ahmad tidak mengatakan seperti itu. Ya. Dan itu melanda sebagian ulama. Seperti antum masih ingat barangkali di kitab Tauhid. Kitab Tauhid kan tipis ya, sama antum tahulah, hafal mungkin, walaupun maknanya ya. Ada satu riwayat yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Ya, masyhur kisahnya, insyaallah antum masih ingat. Jadi ada dua orang melewati satu perkampungan. Nah, perkampungan ini kampung syirik. Tidak boleh lewat sini kalau tidak berkorban untuk berhala kami, Tuhan kami. Ya. Yang satu mengatakan, mau kurban pakai apa? Saya nggak punya kambing, nggak punya kerbau, nggak punya unta, nggak punya apa-apa. Kata penduduk situ, cari lalat, ya, untuk dikorbankan. Ya sudah, karena dia nggak mau mati, karena dibunuh. Kalau nggak mau berkorban di situ, dibunuh. Karena dia nggak mau mati, maka dia cari lalat, dia sembelih, dia korbankan lalat itu untuk berhala yang ada di perkampungan itu. Dengan perbuatan ini dia masuk neraka. Ini hadisnya ya. Orang kedua nggak mau. Lebih baik saya dibunuh daripada saya berkurban untuk berhala, walaupun cuma lalat. Akhirnya dibunuh dan masuk surga. Beliau mengatakan hadis ini ada di Musnad Ahmad. Beliau mengatakan seperti itu. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di kitab musnadnya, Musnad Ahmad. Banyak pensarah. Syekh Utsaimin dalam Qaulul Mufid, kemudian Syekh Fauzan, banyaklah ya yang tidak menemukan. Tidak menemukan hadis itu di Musnad Ahmad. Dan memang tidak ada. Dan kembali seperti pembahasan kita tadi, tidak ada kitab di muka bumi ini yang sempurna 100%. Pasti 1, 2, 3, 4, 5 ada saja salahnya. Nah, termasuk kita. Nah, permasalahannya, ya taruhlah nggak ada di Musnad Ahmad, apakah hadis ini dhaif? Dijawab oleh para imam, dhaif, terutama dari segi matan. Sebab ketika seseorang nyawanya terancam, jiwanya terancam, mau dibunuh, maka boleh melakukan dosa untuk menyelamatkan jiwanya. Tentu tidak tersembunyi bagi antum kisah di zaman Nabi ini, kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir mengucapkan Latta Uzza, udah kufur kan? Menyebut-nyebut dan memanggil-manggil Tuhan mereka, berhala mereka, Latta Uzza. Beda dengan Bilal walaupun disiksa luar biasa, sama-sama disiksa ya.
Bilal, Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah. Ini kan budak-budak ini. Semuanya pada disiksa supaya keluar dari Islam, kembali ke agama semula. Untuk Bilal siap mati, walaupun disuruh menyebut berhala-berhala itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Artinya Tuhan itu cuma satu gitu. Menarik ini. Kenapa Bilal nggak bilang Allah, Allah, Allah? Kenapa? Kalau Bilal mengucapkan Allah, 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 Abu Jahal, Abu Lahab marah nggak? Enggak. Ya memang Abu Jahal, Abu Lahab itu selama ini menyembah Allah. Tuhannya memang Allah. Tapi Allah tidak sendirian. Ada Allah, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat gitu. Walaupun mereka tidak merasa menyembah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Kami hanya jadikan Lata, Uzza, Hubal, Manat itu perantara supaya kami lebih dekat kepada Allah, perantara doang. Ya. Oleh karena itu kalau Bilal menyebut Allah, 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 Abu Jahal, Abu Lahab nggak marah. Justru biar marah, menyebut Ahad, Ahad. Artinya yang berhak disembah itu cuma satu, yaitu Allah. Tentu satu itu maksudnya siapa? Maksudnya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab faham sekali. Ya, ini Bilal siap mati, maka menyebut Ahad, Ahad. Nah, adapun Ammar bin Yasir tidak siap mati. Ammar bin Yasir ingin hidup, maka Ammar bin Yasir dengan terpaksa mengucapkan Lata, Uzza, Lata, Uzza. Setelah itu dibebaskan, tidak disiksa lagi. Ayah ibunya sudah mati. Yasir sudah mati disiksa, Sumayyah sudah mati disiksa. Nah, Ammar ini anaknya, keluarga budak. Oleh karena itu, ketika teman-teman Imam Ahmad menyarankan supaya Imam Ahmad udah ucapkan saja seperti Ammar bin Yasir. Ya kan yang lain mengucapkan Al-Quran makhluk, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, kan rata-rata mengucapkan Al-Quran itu makhluk dengan mulutnya, hatinya tidak. Maka mereka menyarankan Imam Ahmad, udah katakan saja Al-Quran itu makhluk, seperti kita-kita mengikuti langkah Ammar bin Yasir, boleh ya. Kembali Imam Ahmad merendah ya. Tidak bisa aku dibandingkan dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, ya wajarlah. Aku belum ada apa-apanya. Ini luar biasa beliau merendah. Nah, kembali ke kisah tadi. Salahkah jika terpaksa supaya menyelamatkan nyawanya lalu pura-pura berkorban seekor lalat? Bolehkah? Bolehkah? Ya tentu boleh sekali. Orang Ammar bin Yasir lebih dahsyat lagi. Lata, Uzza, Lata, Uzza. Ini mending cuman cari lalat ya, disembelih di situ. Tentu hati orang ini nggak ada yang tahu ya, bagaimana ini terpaksa berkorban dengan seekor lalat, akhirnya masuk neraka padahal terpaksa. Semakin yakin kita bahwa tidak ada kitab di muka bumi ini yang sempurna. Satu-satunya yang sempurna hanya kitab Al-Quran. Oleh karena itu kita jangan merasa selesai. Oh, kalau udah ada di kitab ini, oh pasti benar. Oh, kalau udah ada di kitab ini nggak mungkin salah. Jangan. Sekali lagi, yang tidak mungkin salah hanya Al-Quran.
Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum jangan takut mengatakan dalam hal ini beliau salah, dalam hal ini Imam Syafi'i keliru, dalam masalah sutrah salat Aisyah salah, dalam masalah mandi junub wanita yang haid Ibnu Umar salah. Ya memang salah. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum